Ambisi itu penting, ambisi itu memang perlu, tapi jangan sampai jadi tekanan. Halo Marta Muda, selamat datang di Orkestra, Organik Podcast Teman Bicara. Kembali lagi dengan saya Maheswari Dian Argani dari Departemen Sosial Ekonomi Pertanian tahun angkatan 2021 yang akan menjadi host pada podcast kali ini dan membawa topik penting mana sih organisasi atau akademi. Nah, oke, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Mas Yokia Stefanus Albert Lasut Ya. atau akrab disapa dengan Mas Lasut, betul? Betul. Yang merupakan mahasiswa Departemen Perikanan ya, Mas? Ya, perikanan angkatan 2020. Ya, angkatan 2020. Nah, Mas Lasut ini akan membersamai kita pada podcast kali ini dengan membahas topik yang saya sebut tadi, Mas. Penting mana sih organisasi atau akademik gitu. Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana yang baru nonton podcast ini, pokoknya tonton terus gitu lah sampai akhir gitu, biar nggak ketinggalan info menarik dari kita semua ya, Mas. Betul. Ya. Oke. Sebelum masuk ke topik yang akan kita perbincangkan kali ini, Mas, saya akan menyapa teman-teman Amarta Muda nih di luar sana. Halo semuanya, selamat datang di Orkestra. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia gitu. Oke, aku juga mau nanya kabar Mas Lasut juga nih di sini. Gimana nih Mas Lasut kabarnya? Wah, kabarku sih sangat luar biasa ya akhir-akhir ini ya. Luar biasa ya. Di tengah liburan, aku salut sih sama teman-teman ini, apalagi untuk teman-teman anak-anak Amarta Muda yang baru masuk di Fakultas Pertanian, sangat luar biasa lah semangatnya teman-teman. Dan juga teman-teman panitia PPSMB Organik, kamu ngasih apresiasi juga, keren banget kalian. Terima kasih banyak. Maya sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas, luar biasa. Oke, semoga kita semua diberi kelancaran terus ya, Mas ya. Oke, amin. Oke teman-teman, jadi podcast kali ini merupakan podcast episode ketiga dari Orkestra dan membawa bintang tamu atau narasumber yang sangat luar biasa gitu ya. Ada Mas Lasut ini sendiri yang nanti akan sharing gitu Mas dengan saya ke depannya gitu. Nah, mungkin langsung aja kali ya Mas, biar nggak nunggu lama gitu. Teman-teman Amarta Muda juga pasti udah sangat penasaran nih tentang gimana sih organisasi di Faperta itu sendiri. Oke. Mungkin aku pengen nanya sih, kenapa Mas Lasut itu dulu tertarik sama organisasi nih, Mas? Boleh lah diceritain. Kalau mau ditarik dari agak lama sih, awal mulanya tertarik organisasi itu memang dari SMA sih. Dari Mas, SMA ya, Mas? mungkin Mas kan dulu sering kayak di SMA ada OSIS, Ya, terus betul. ada pentas seni, Betul. terus ada penerimaan siswa baru dan lain sebagainya macamnya. Aku dulu lumayan aktif di situ sih. Dari SMA aku mulai ikut kegiatan-kegiatan seperti itu dan keterusan sampai kuliah akhirnya. Dan juga waktu SMA dulu tertarik sih sama kayak pergerakan mahasiswa, politik kampus dan lain sebagainya macamnya, itu tertarik sehingga ya aku di kuliah lumayan tertarik dengan organisasi, ikut BEM dan lain sebagainya macamnya. Oke, berarti Mas Lasut punya banyak experience di organisasi gitu ya, Mas? Ya, dari SMA gitu ya, Mas ya? Dari SMA. Keren luar biasa nih teman-teman. Nah, oke, sejauh ini Mas Lasut sendiri tuh udah ikut organisasi apa aja sih, Mas? Mungkin kalau di Faperta aku dulu pernah jadi Dewan Pengawas Organisasi di KMIP, di Perikanan, Keluarga Mahasiswa Ilmu Perikanan. Lalu dulu juga pernah di Dewan Mahasiswa Fakultas Pertanian sebelum sekarang yang jadi BEM. Kalau sekarang sih kesibukannya memang di BEM, jadi menteri di Aksi dan Propaganda. Oke, keren teman-teman, luar biasa nih Mas Lasut ini. Oke, alasannya apa sih Mas ikut organisasi kayak gitu? Kan tadi kan udah disebutin nih Mas ikut ini, ikut itu gitu. Mungkin pasti ada alasannya dong ikut ini itu. Alasannya sih simple sebenarnya. Coba aku tanya Maes nih. Kamu ikut organisasi awalnya karena apa? Pertama. Pengen menambah pengalaman. Itu adalah alasannya umum gak sih Mas? Oke. Nah, Lebih umum lagi tuh teman-teman atau anak-anak muda yang ikut organisasi itu pasti menjawab kalau diwawancara itu 1, pengen belajar. Iya, betul. 2, mencari pengalaman. 3, menambah relasi. Iya, betul. Sangat betul. Itu kenapa? Ya pertama karena aku pengen belajar, pengen tertarik di bidang yang aku tekuni, itu pergerakan mahasiswa, aku pengen belajar di situ. Lalu yang kedua ya aku pengen memang cari pengalaman di bidang pergerakan mahasiswa dan lain sebagainya. Yang ketiga yang pengen mencari relasi memang. Begitu. Oke, berarti memang ya ada ketertarikan juga itu ya pasti ya Mas ya. Ya. Ada niat gitu. Jadi kalau nggak ada niat buat masuk organisasi juga buat apa? Kita cuman ikut-ikutan doang gitu loh. Nggak ada maksud buat organisasi itu gitu. Oke, mungkin ada nggak sih Mas pengalaman buruk gitu yang Mas Lasut alami selama ikut organisasi itu? Kalau pengalaman buruk ya mungkin aku jadi pernah waktu itu ikut organisasi di tingkat universitas waktu itu. Iya. Ini bukan pengalaman buruk sih, lebih ke gimana ya jelasinnya, kayak lebih tegang aja sih, dimana
setiap keputusan yang aku ambil waktu itu bisa mempengaruhi orang lain. Itu sih yang paling tegang sih dulu. Dan itu kadang-kadang disitulah serunya organisasi, ketegangan-ketegangan seperti itu lebih seru sih. Oke, mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman Amarta Muda gitu ya Mas ya, dengan pengalaman yang Tapi tidak ada pengalaman buruk yang dalam pikiran teman-teman yang memang buruk ya. Ya, betul. Buruk setiap organisasi, aku percaya setiap kepanitiaan ada pengalaman-pengalaman seperti itu adalah untuk menempa kalian, menempa teman-teman semua untuk menjadi manusia atau orang pribadi yang lebih baik lagi sih. Oke, Itu namanya proses kalau aku menyebut. Betul. Oke, keren nih teman-teman jawaban dari Mas Alsut ini. Oke, Mas, sekarang aku juga pengen nanya nih, apa sih Mas manfaat dari organisasi yang Mas ikuti itu? Oke, aku juga sekalian mau ngasih tips nih ke teman-teman. Ketika teman-teman memilih organisasi dan lain sebagainya macamnya, pertama kalian harus mengenal diri kalian sendiri. Teman-teman Amarta Muda 2022, kalian refleksi, teman-teman refleksikan diri. Sebenarnya apa sih yang aku minati, yang aku sukai itu apa? Jadi ketika teman-teman nanti suka main bola, bakatnya di main bola, suka main basket, ya ikutlah UKM di tingkat universitas ya, karena di Faperta nggak ada. Mungkin di Faperta ada komunitas olahraga, tapi kalau lebih ke organisasi mungkin ada UKM bola, lalu ada UKM basket. Yang pertama sih teman-teman harus merefleksikan diri, teman-teman suka di mana, teman-teman ingin mengembangkan apa, ingin belajar di mana. Yang kedua ya teman-teman harus berani untuk bersosial dengan orang lain sih. Teman-teman gimana ketika kalian terjun di organisasi atau kepanitiaan, kalian akan dilatih untuk berhubungan sosial dengan orang lain, dimana kalian harus belajar cara berkomunikasi, menyampaikan pendapat di orang lain dengan baik. Jadi tidak bisa asal-asalan, begitu aja sih. Oke, berarti yang paling penting adalah menggali potensi diri terlebih dahulu ya Mas. Habis itu kita baru minat aku di sini nih, aku ikut ini, ikut itu. Berarti lebih lebih terarah gitu ya Mas, kita ikut apa yang gitu. Karena ketika kalian mengerjakan apa yang kalian sukai, itu tidak akan menjadi beban untuk kalian sih. Keren teman-teman, boleh dicatat gitu ya di otak gitu nah teman-teman. Oke, sekarang move ke akademik nih Mas. Tadi kan udah ngomongin tentang organisasi nih, sekarang akademik. Seberapa penting sih Mas menurut Mas Alsut akademik itu? Akademik sangat penting lah. Sangat penting. Akademik itu ibaratnya sebagai modal kalian. Yang pertama, kalian atau teman-teman Amarta Muda 2022 berkuliah di Fakultas Pertanian UGM untuk apa sih? Untuk belajar. Betul. Bukan untuk yang lainnya. Jadi berapa penting akademik? Ya itu tugas kita sebagai mahasiswa untuk belajar. Jadi akademik sangat penting sih. Oke, sangat penting. Mungkin sejauh ini kegiatan akademik Mas Alsut sendiri masih lancar atau gimana nih Mas? Puji Tuhan berjalan lancar. Alhamdulillah ya Mas ya. Semoga sukses selalu, lancar terus sampai nanti lulus gitu ya Mas ya. Amin. Itu untuk Mas juga lah, untuk teman-teman Amarta Muda juga semoga sukses nanti. Betul. Oke, mungkin aku juga pengen nanya nih Mas, masalah cum laude. Nah pasti kan udah gak asing lagi nih sama teman-teman, apalagi mahasiswa gitu kan. Nah pernah gak sih Mas Alsut ini ada impian mau cum laude gitu di Faperta ini? Dulu sih pernah ada lah untuk menjadi mahasiswa cum laude, kita lulus dengan predikat cum laude, itu pasti ada. Tapi aku juga mau ngomong ke teman-teman Amarta Muda 2020, teman-teman mempunyai ambisi untuk menjadi mahasiswa cum laude itu sangat boleh, sangat aku anjurkan, sangat aku sarankan. Tetapi jangan sampai itu menjadi beban untuk kalian. Jadi untuk memberikan pressure atau tekanan lebih kepada kalian sehingga kalian dalam tanda kutip keberatan dalam menjalankan dunia perkuliahan. Jangan, ambisi itu penting, ambisi itu memang perlu, tapi jangan sampai jadi tekanan. Itu sih. Oke. Singkat, gak singkat juga ya Mas, padat jelas gitu nih teman-teman. Oke, sekarang aku juga pengen tahu nih Mas, gimana sih Mas cara bagi waktu Mas Alsut sendiri? Tadi kan udah disebutin nih Mas ikut ini itu gitu kan ya Mas. Nah aku juga pengen tahu gimana sih cara bagi waktu Mas antara organisasi dan akademik. Oke, jadi ada salah satu tips waktu aku jadi Amarta Muda 2020, dan waktu itu juga karena aku ikut PBSMB Organik 2021, ada tips namanya 4 kuadran. Jadi bagaimana kita menganalisa atau melihat suatu permasalahan itu dengan seberapa penting mendesaknya. Jadi mana yang penting mendesak, penting tidak mendesak namun penting, dan tidak mendesak dan tidak penting. Jadi kita dalam mengambil langkah ke depan sudah tahu nih kita memprioritaskan skala prioritas yang mana dulu. Oke, teman-teman. Jadi Mas Alsut ini membuat kayak skala prioritas gitu ya Mas. Teknik yang digunain itu 4 kuadran ya Mas. Oke, keren. Teman-teman boleh dicoba nih teknik dari Mas Alsut ini, karena alhamdulillah semuanya lancar ya Mas. Lancar. Oke, lancar teman-teman. Nah, oke, mungkin pernah nyesel nggak sih Mas ikut banyak organisasi gitu?
Selain tadi balik ke yang aku katakan tadi, ketika kalian atau teman-teman Amarta Muda atau bahkan Maya sendiri menjalankan kegiatan yang disukai itu tidak akan ada rasa menyesal. Tapi aku juga mau ngasih nasihat atau ngasih saran ke teman-teman Amarta Muda 2022, mengikuti banyak organisasi dari sampai 4 5 itu menurutku bukan produktif. Itu membludak. Itu bikin tekanan atau pressure kalian semakin berat. Ikutlah 1 atau 2 organisasi dalam satu waktu ya, dalam 1 tahun kepengurusan gitu. Ikut 4 organisasi itu tidak produktif sih. Itu akan membebani diri kalian sendiri dan nanti akan berdampak buruk bagi suasana di organisasi tersebut. Jadi ikutlah 1 organisasi atau 2 organisasi saja. Itu saranku sih, agar kalian nanti tidak ada beban yang lebih. Ngomong-ngomong tentang beban nih Mas kan, gimana sih cara milih ormawa yang sesuai gitu? Takutnya kalau nggak sesuai kan juga beban gitu. Yang pertama kenali diri kalian. Sesimpel kalian suka main bola, ya ikut UKM sepak bola. Suka menari, ikut UKM menari. Di Fakultas Pertanian, ketika kalian ada bakat di menyanyi, bermain musik, ada Sansekerta. Jika teman-teman nanti ingin belajar, tertarik di bidang menulis, ada Primordia. Di tingkat universitas ada BPM Balairung. Kalau di Faperta, di BEM ada Kementerian Kastrat. Mungkin sesimpel itu sih, dimana kalian ingin belajar, mengembangkan diri, kenali diri kalian, dan langsung terjun di organisasi yang sesuai seperti itu. Balik lagi ke kenali diri kalian sendiri gitu ya Mas. Habis itu terus kalian mau terjun, pokoknya udah tahu nih potensi diri aku tuh di mana gitu ya Mas. Di Fakultas Pertanian di Universitas Gadjah Mada itu semua sudah tersedia. Kalian mau mengembangkan diri di mana itu tersedia, tinggal pilih mau di mana saja sih. Oke teman-teman, bisa dicatat gitu ya Mas di otak gitu. Nah setelah tadi Mas Lasut tuh sharing ke aku banyak hal yang harus dijalanin, dilakuin gitu kan Mas. Kayak kesibukan di kuliah pasti ada kan Mas, apalagi praktikum. Wah ya, praktikum. Udah gitu ikut organisasi kan Mas. Praktikum tuh bikin lapraknya aja makan waktu yang Mas tahu sendiri kan ya. Lah. Mungkin itu kan pasti penat kan Mas, penat, pusing, ya pasti butuh healing lah ya Mas. Ya gimana sih cara Mas sendiri tuh ngilangin penat kayak gitu tuh? Oke. Yang pertama yang aku lakuin sih biasanya kegiatan-kegiatan positif yang di bidang perikanan sih, karena kebetulan aku suka mancing. Jadi kalau memang lagi penat dan biasanya Sabtu atau Minggu yang memang jadwalnya sudah tidak ada agenda begitu, ya pergi mancing sama teman-teman. Nongkrong ya, mungkin sedikit cerita-cerita selama 1 minggu ini sudah ada apa saja yang dikerjain. Begitu sih, aku lebih ke mengarahnya atau melampiaskan ke arah kegiatan-kegiatan positif kayak gitu sih. Oke, sesimpel itu ya Mas. Yang penting kegiatan positif dan ya Mas bisa happy lagi gitu kan, bisa membangkitkan semangat Mas Lasut lagi gitu. Oke, mungkin yang terakhir nih Mas, ada nggak sih Mas motivasi dan harapan dari Mas Lasut buat teman-teman Amarta Muda di luar sana dengan adanya podcast episode yang ketiga ini? Harapanku sih untuk teman-teman Amarta Muda tahun 2022. Pertama, kalian adalah mahasiswa atau orang-orang yang hebat, bisa berdinamika di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Jangan menjadi orang atau mahasiswa yang pesimis. Kalian tuh semua hebat. Ikutilah, kembangkanlah diri, potensi-potensi kalian yang ada, yang kalian rasa ada di diri kalian. Kembangkan itu selagi kita masih ada di kuliah. Kita waktu saatnya mencoba segala hal, kita trial and error di sini, kita semua berproses di UGM begitu ya. Dan harapanku sih semoga kalian bisa menjadi mahasiswa yang baik. Oke, keren teman-teman, luar biasa. Ada tambahan lagi nggak nih dari Mas Lasut? Cukup sih, mungkin itu aja sih. Cukup ya Mas. Oke, teman-teman, luar biasa sekali ini Mas Lasut dengan segala informasi tentang organisasi dan akademik gitu ya. Makasih banyak Mas Lasut atas informasi yang udah Mas Lasut bagi ke kita semua gitu. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman Amarta Muda di luar sana gitu ya Mas, tentang organisasi ataupun akademik gitu. Nah oke, terima kasih juga buat teman-teman Amarta Muda yang udah nonton video ini, podcast ini dari awal sampai akhir. Kalau suka video ini jangan lupa ya tekan tombol like, komen, dan subscribe nih teman-teman. Dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya juga gitu ya Mas Lasut, biar gak ketinggalan informasi menarik yang lainnya gitu teman-teman. Oke, aku juga mau ngucapin makasih banyak sekali lagi buat Mas Lasut gitu ya. Terus sama-sama, juga Mas. Ya, semoga Mas Lasut dilancarkan kegiatannya, Amin. dilancarkan urusannya, Amin. Dilancarkan perkuliahannya maupun organisasi dan yang lainnya ya Mas Lasut ya. Oke teman-teman, saya Maheswari, sampai jumpa dan stay tune terus.